Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk minggu tanggal 12 April sampai dengan 12 April 2021. Saya akan membahas mengenai 4 saham syariah di Indonesia ya, yaitu BRIS, Bank Syariah Indonesia, BTPS, PNBS, dan Bank ya, Banknet Indonesia Syariah Tbk. Jadi saya bahas BRIS dulu ya. Saya mulai dengan grafik mingguannya. Jadi seperti minggu sebelumnya saya sudah bahas ya. Kalau kita lihat di sini minggu lalu BRIS dia lower high. Kalau low-nya di sini kita lihat dia lower low dibandingkan minggu sebelumnya ya. Kemudian close-nya dia berhasil naik sedikit ya, 2380 ya. Kalau sebelumnya dia close-nya 2330. Itu kalau dari mingguannya. Kemudian kalau kita lihat dari daily-nya, kita lihat di sini dia minggu lalu cenderung untuk testing area Fibonacci retracement 61,8%, kurang lebih di area sekitar 2200-an ya, 2190 sampai dengan 2200. Bagi yang sudah punya ya, itu pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2360 dan di 2190. Jadi kalau dia turun di bawah 2190 maka akan resiko ya. Kalau kita lihat di sini cukup rapi ya Fibonacci retracement level. Di sini kita lihat ini adalah kurang lebih retracement level 61,8%-nya ya. Kalau dia turun di bawahnya Fibonacci retracement level 61,8%, ada kemungkinan dia akan turun sampai batasnya koreksinya sampai kurang lebih di batas Fibonacci retracement level 78,6%, kurang lebih di 1700 sampai dengan 1850 ya, kurang lebih ya kalau area-area di sini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya. Trailing stopnya bisa mulai dari 2360 sampai dengan, kalau maksimum kalau turun di bawahnya 2190 lebih baik jual dulu semuanya ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau trading buy ya, saran saya sih untuk amannya lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 50%-nya. Jadi kalau kita lihat di sini high-nya di 2560 ya. Fibonacci retracement level 50% di 2565. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2560 boleh buy. Targetnya di mana? Maka dia akan menguji level ini ya sebelumnya ya, high-nya di 2760. Kalau dia berhasil naik ke atas 2760, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar kalau kita lihat high-nya di sini 3070, di sini high-nya 3070 sama ya. Berarti itu adalah targetnya yang akan tercapai kalau dia berhasil bertahan di atasnya ini ya, 2560 ya. Maka targetnya kurang lebih di 3070, itu target terdekatnya. Jadi yang belum punya, buy-nya bertahap aja, mulai kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya 2560 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 2760 buy, targetnya terdekatnya di 3070. Target pas bukan berarti jual ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3070 maka target berikutnya adalah di area sekitar 3320 sampai dengan 3000 ya 3320 lah kurang lebih ya. Kalau dia masih berhasil naik lagi ke atas 3320 maka target berikutnya adalah dia akan menguji untuk breakout di atas 3980 ya, swing high sebelumnya 13 Januari 2021. Itu untuk Bank Syariah Indonesia Tbk. Jadi belinya bertahap aja. Kalau kita lihat di sini ini volumenya sudah mulai melandai ya, kecil ya dibandingkan sebelumnya. Di awal-awal tahun Januari masih rame ya volumenya sampai Februari ya. Ini mulai Maret cenderung lesu ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif langsung banyak gitu ya. Belinya bertahap aja secukupnya. Kemudian untuk BTPS kita lihat grafik mingguannya di sini lower high, lower low dan lower close ya. Jadi kalau kita lihat di Fibonacci retracement dia sudah benar-benar bearish ya untuk BTPS ya. Jadi yang pegang BTPS yang belum jual, saran saya pasang stop lossnya di 3300 dan di levelnya di sini 3210. Kalau turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya kalau mau buy tunggu minimal kalau sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, low-nya 3550. Jadi kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement level 61,8%. Jadi kalau berhasil naik ke atas 3550 barusan boleh buy. Tapi buy-nya bertahap ya. Karena kita lihat di sini ada checkpoint-nya di kurang lebih swing high-nya di 3720. Kalau dia berhasil naik ke atas 3720 boleh tambah lagi ya. Maka target terdekatnya dia akan menguji Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kurang lebih di sini area sekitar 3900 sampai dengan 3910.
Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3.910, maka ada kemungkinan dia akan mencoba untuk breakout di atasnya 4.120. Itu untuk BTPS. Jadi belinya paling amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 3.550. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 3.720, tambah lagi buy up atau freeze up ya. Target terdekatnya dia kurang lebih sekitar 3.900 sampai dengan 3.910. Kalau naik ke atas 3.910 boleh tambah lagi ya. Maka dia akan berusaha untuk capai target 4120. Itu untuk BTPS. Kalaupun mau curi start, buy lebih awal ya. Buy lebih awal maksud saya ya. Kalau curi start itu minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 3.440 ya, kita barusan buy. Karena kalau buy sekarang itu masih resiko, dia masih cenderungan akan testing ini ya, swing low sebelumnya ya, di bulan Januari 2021. Masalahnya kalau dia turun di bawahnya 3.210 yang ini ya, itu dia nanti turunnya dalam ya, kurang lebih bisa sampai 3.070 ya. Jadi kalau langsung buy berarti masih resiko ya. Jadi kita tunggu minim kalau dia berhasil naik ke atasnya 3.440 ya paling cepatnya. Kalau paling amannya ya harus tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.550. Itu untuk BTPS ya. Kemudian untuk PNBS kita lihat di sini weekly-nya super bagus ya. Wah, bagus ya, tiba-tiba lonjakannya tinggi, volumenya tinggi. Ini sudah saya bahas di analisa saham harian ya untuk PNBS ya. Jadi kita lihat di sini kenaikannya 3 hari berturut-turut sudah naiknya tinggi. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya. Di sini hanya 121. Jadi mulai pasang di 121 dan sebentar saya lihatkan di sini 121 dan di 114 ya bagi yang sudah punya ya. Kemudian bagi yang belum punya, karena saya sih kalau mau buy boleh saja, tapi buy-nya sistemnya buy high sell higher ya, breakout buyer ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 137 buy, karena dia ada potensial untuk menembus ke atas Fibonacci extension 117,2%, kurang lebih sekitar 145 sampai 150 ya ini areanya. Jadi yang mau buy ya high risk ya high gain juga ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 137 buy. Kemudian kalau dia sudah naik lagi ke atas 150 boleh buy lagi. Maka targetnya adalah kurang lebih di area Fibonacci extension 168%, 161,8% ya. Kurang lebih di area 170. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada swing high sebelumnya ya di area 153. Jadi kalau naik ke atas 153 boleh tambah lagi ya. Targetnya kurang lebih di area Fibonacci extension 161,8%, kurang lebih sekitar 175-an ya. Kita lihat di sini ya. Sebelum dia turun drastis ya dari akhir tahun 2016. Itu targetnya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 175 ya. Ada kemungkinan dia akan mencoba untuk mencapai target di sini ya hanya ya sekitar 236 sampai dengan 240. Itu targetnya di kurang lebih kalau kita lihat di sini akurasinya bagus ya Fibonacci extension ya, yaitu di level 261,8% ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Uptrend-nya sejauh ini masih bagus. Walaupun kembali panjang ini ya waspada karena biasanya 1 bulan dia dikasih hijau, belum berikutnya merah gitu ya. Fluktuasinya tinggi. Kalau ingin trading buy di saham-saham fluktuasinya tinggi boleh, tapi money manajemennya dan risikonya diatur ya. Jadi jangan sampai kebablasan buy-nya kebanyakan akhirnya nyangkut banyak ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kemudian kalau takut sistem buy high sell higher, langsung kan saya tunggu koreksi aja. Nah, kira-kira saya tunggunya di mana? Kalau kita tarik garis ini ya, seperti ini ya trennya ya. Ini bentuk seperti channel ya, channel uptrend ya. Kita lihat di sini channelnya uptrendnya, di daily-nya mungkin lebih jelas ya. Seperti ini ya. Jadi ada kemungkinan kalau dia koreksi ya, kalau kita ambil garis tengahnya di sini ya, ambil garis tengahnya, lebih dari titik ini ya mulai ya, ambil garis tengahnya di sini ya. Nah kalau kita lihat di sini, maka target koreksi terdekatnya ya, kalau dia masih super bullish ya, maka ada peluang dia capai target koreksi kurang lebih di area sini ya. Kalau ke depannya ya kurang lebih di area sekitar 100 sampai dengan 105 ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini titik yang swing, titik low-nya 104 ya. Jadi kurang lebih mungkin kalau dia koreksi sekitar 100 sampai dengan 104 ya.
Kalau dia berhasil rebound ya mungkin bisa buy lagi ya, yang ingin buy on weakness ya. Atau tunggu sekalian dia testing level yang di bawah ini ya. Jadi kurang lebih kalau dibahas sekitar kita lihat swing high-nya di sini 84 ya. Jadi sekitar 84. Kalau dia berhasil rebound di sana ya mungkin ada kemungkinan dia lanjut ke channel uptrendnya ini ya. Itu bagi yang suka buy low, sell high. Jadi buy on weakness istilahnya. Kalau yang si tipe buy high, sell higher, ya tunggu kalau dia sekalian breakout ke atasnya ini ya 137. Itu untuk PNPS ya. Kemudian untuk emiten bank ya. Weekly-nya kalau kita lihat di sini higher low, bentar. Weekly-nya nggak tampak ya di sini ya. Karena ada aplikasi saya, bentar saya lihatnya apakah pakai lainnya tampak ya. Ini saya lihat pakai bentar view-nya. Jadi weekly-nya kalau kita lihat di sini dia lower low tapi dia higher high dan higher close ya. Kalau di weekly-nya ya. Jadi kalau daily-nya kalau kita lihat di sini dia sudah mulai naik kembali ya. Tapi targetnya berapa? Kalau mau ditarik Fibonacci extension ini datanya kurang cukup ya. Kalau di sini ini gap up gini ya. Jadi kalau kita tarik garis Fibonacci retracement masih bisa saja sih extension ya. Cuma saya rasa sih gak seberapa akurat ya, apalagi barusan IPO ya. Jadi menurut saya belinya mungkin seperti gini ya. Saya bantu kalau hourly ya. Saya coba tarik bentar saya lihat area konsolidasi terakhir. Ini terpaksa ya tariknya ya, kalau ingin tahu extensionnya targetnya di mana gitu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3070 ya. Jadi yang bagi yang punya pasang aja trading stopnya di 2700 ya. Maksimumnya ya. Maaf itu minimumnya 2700, maksimumnya ya pasangnya di area sini ya. Kalau Fibonacci retracement 50% nya di 2400-an ya, 2450-an lah kurang lebih ya. Memang jauh sih Pak Suntar ya, memang jauh karena ini kenaikannya sudah fantastis juga ya, fantastis ya sebelumnya. Jadi kalian belum punya, kalau suka buy high sell higher untuk tipe bank BANK ya, itu saran saya buy kalau dia berhasil naik ke atas 3070. Target terdekatnya kurang lebih di sekitar, kalau Fibonacci extension 127,2% ya, itu sekitar level 3400 sampai dengan 3420. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3420, maka ada kemungkinan dia mencapai target extension Fibonacci extension 161,8%, kurang lebih di sekitar 3870-an ya. Itu kurang lebih arahnya ke depannya bang. Buy-nya bertahap aja ya. Nah, jadi jangan terlalu agresif ya. Karena baru IPO ke satu, kedua kita lihat dia pernah disuspend berhari-hari ya. Di sini juga gap up ke arah mana juga masih belum jelas ya. Jadi kalau buy high sell higher jangan terlalu banyak, secukupnya aja sesuai dengan resiko masing-masing. Jadi itu sekian untuk analisa saham mingguan untuk 4 bank syariah ya, BRIS, PTPS, PNBS dan bank ya, BANK ya. Untuk periode 12 April 2021 sampai dengan 16 April 2021.